Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga masih semangat menjalani minggu ini. Oke, perkenalkan nama saya Sylviana Safitri. Saya dari kelas 10 MIPA 3, absen 34. Nah, di video kali ini saya akan membuat tugas PKWU Kerajinan Non-Benda. Sebelumnya, kerajinan non-benda itu apa sih? Nah, kerajinan non-benda adalah jenis kerajinan dengan inspirasi lokal non-benda, yaitu bentuk kerajinan yang idenya berasal dari budaya-budaya tradisional dalam negeri, yaitu seperti puisi, cerita rakyat, pantun, dan nyanyian. Nah, di antara keempat ini saya akan memilih cerita rakyat dan yang berjudul Asal Usul Kota Jombang. Nah, daripada lama-lama nih, kita langsung aja ke videonya. Check it out. Asal Usul Jombang, cerita rakyat dari Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Jombang dikenal dengan sebutan kota santri karena banyaknya pondok pesantren yang berdiri di kabupaten ini. Kabupaten Jombang pada mulanya merupakan gerbang kerajaan Majapahit. Gapura bagian barat adalah desa Tunggorono, sedangkan Gapura bagian selatan adalah desa Ngerimbi. Pada logo Kabupaten Jombang, selain terdapat gerbang, juga didasari warna merah dan hijau. Disebut-sebut dua warna inilah yang menjadi asal muasal nama Jombang. Konon, nama Jombang tidak lepas dari sosok Kebo Kicak dan Surontalo. Kebo Kicak semula bernama Joko Tulus. Ia adalah anak dari Ibu Wandan Wawuri di Dusun Karangkejambon, Jombang. Suatu ketika, Joko Tulus muda ingin memiliki wilayah kekuasaan. Ia menyampaikan niatnya pada sang ibu, namun niatnya tidak direstui oleh ibunya. Meski dilarang, Joko Tulus melanggar larangan ibunya tersebut. Setelah melanggar ibunya, Joko Tulus makin menjadi-jadi. Tingkah lakunya semakin tidak terkontrol dan tanpa aturan. Cara jalan Joko Tulus juga terpincang-pincang karena sikapnya itu. Ia pun dijuluki Kebo Kicak. Menyadari keadaannya, Kebo Kicak lantas mengembara untuk berguru kepada kiai-kiai sakti yang diantaranya berguru di Banyuwarang dan di Padepokan Sumoyono, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Di Padepokan Sumoyono itu, Kebo Kicak bertemu dengan Surontano, yang tak lain adalah anak pamannya sendiri. Di padepokan tersebut, Kebo Kicak berlatih tanpa lelah hingga berhasil menguasai ilmu kanuragan yang membuatnya menjadi seorang yang sakti. Di padepokan yang sama, Surontano juga tak kalah hebatnya dengan Kebo Kicak. Surontano berhasil menguasai ilmu kesaktian dan memperoleh salah satu hewan peliharaan pusaka, yakni Banteng Traca Kencono. Setelah lama berguru di Padepokan Sumoyono, Kebo Kicak yang sejak kecil tidak tahu di mana sang ayah, akhirnya berupaya mencari keberadaan ayahnya. Ia keluar masuk daerah di sekitar tempat tinggalnya. Akhirnya sampailah pencarian Kebo Kicak di kerajaan Majapahit. Kebo Kicak dengan kesaktiannya memasuki kerajaan Majapahit demi mencari tahu keberadaan ayahnya yang bernama Patih Pangulang Jagat. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya Kebo Kicak diperbolehkan menghadap Patih Pangulang Jagat. Ampun Paduka, ada seorang pemuda yang mengaku sebagai anak Paduka. Bawa masuk kemari. Jika dia benar anakku, maka tunjukkan buktinya. Di luar dugaan Kebo Kicak, Patih Pangulang Jagat sang ayah yang dicarinya mengajukan syarat padanya. Kebo Kicak pun bersedia melakukan syarat apapun yang diminta ayahnya. Kau harus mengangkat batu hitam yang ada di Sungai Berantas. Kau juga harus berhadapan dengan bajul ijo dan mengalahkannya. Apakah kau siap? Baik, akan aku buktikan saat ini juga. Tidak menunggu lama, Kebo Kicak segera menemui Bajul Ijo dengan kesaktian yang dimilikinya. Bukan hal sulit baginya untuk bisa mengalahkan Bajul Ijo. Hanya dengan beberapa kali jurus, Kebo Kicak pun berhasil mengalahkan Bajul Ijo.
Kebo Kicak juga berhasil mengangkat batu hitam di Sungai Berantas. Tanpa halangan apapun, batu hitam yang sangat berat itu berhasil dia angkat dan dibawa keluar Sungai Berantas. Melihat Kebo Kicak berhasil memenuhi syarat yang diminta, Pati Pangulang Jagat pun merestui dan mengakui Kebo Kicak sebagai anaknya. Dia juga menyerahkan wilayah barat sebagai kekuasaan Kebo Kicak. Suatu ketika di tempat tinggal Kebo Kicak terjadi wabah penyakit. Konon wabah akan berhenti jika ada yang berhasil mengalahkan banteng pusaka milik Surontano. Mendengar hal itu, Kebo Kicak berusaha membunuh banteng milik Surontano. Surontano yang sudah berjanji akan menjaga banteng Teraca Kencono tidak tinggal diam. Ada yang berusaha membunuh pusakanya. Pertarungan saudara seperguruan antara Kebo Kicak dan Surontano pun terjadi. Tidak ingin dikalahkan Kebo Kicak, Surontano pun pergi ke berbagai tempat. Konon Kebo Kicak terus mengejar Surontano bersama banteng Teraca Kencono. Di daerah Parimono, Surontano lari bersama bantengnya ke arah sawah yang kala itu penuh tanaman padi, sehingga tanaman padi yang menghampar pun rusak. Kebo Kicak yang menyaksikan pelarian Surontano hanya geleng-geleng kepala. Maka lahirlah sebutan Parimono atau padi yang disasak hingga rusak. Surontano juga berlari ke arah utara. Ia menemukan sebuah rumah beratap jerami dan alang-alang yang di dalamnya terdapat pemandian kerbau. Sementara Kebo Kicak tetap mencari Surontano dimanapun berada. Dalam pengejaran itu, Kebo Kicak kelelahan dan beristirahat di bawah pohon beringin raksasa hingga tertidur. Setelah merasa cukup beristirahat, Kebo Kicak segera bangun dan melanjutkan pencarian Surontano. Dalam perjalanannya, Kebo Kicak dan Surontano pun bertemu. Mereka kembali bertarung dengan mengeluarkan segala kesaktiannya, hingga muncul kilatan hijau dan merah di atas langit. Dalam pertandingan itu, Surontano pun akhirnya mundur dan lari ke arah timur. Pertandingan mereka yang memunculkan cahaya berwarna hijau dan merah yang menjadi cikal bakal penyebutan nama Jombang, yakni berasal dari akronim kata Ijo Abang menjadi Jombang. Warna hijau dan merah juga ada dalam logo Kabupaten Jombang. Hijau bermakna kesuburan, ketenangan, dan kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan warna merah berarti keberanian, dinamis, dan kritis. Dari beberapa titik lokasi pertarungan Kebo Kicak dan Surontano juga menjadi asal-usul sejumlah daerah di Kabupaten Jombang, seperti nama daerah Parimono. Hingga kini, nama Jombang selalu dikaitkan dengan Kebo Kicak dan Surontano. Nama Kebo Kicak dan Surontano pun senantiasa diingat oleh masyarakat Jombang dengan berbagai versi ceritanya.